semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai himpunan. Simak videonya baik-baik ya, dan selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian himpunan. Nah, himpunan itu sendiri merupakan sekelompok atau sekumpulan benda atau objek-objek tertentu yang tercakup di dalam suatu kesatuan dan dapat didefinisikan dengan jelas dan tepat. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh suatu himpunan. Yang pertama ada kumpulan siswa-siswa di kelas yang tinggi badannya lebih dari 160 cm. Nah, yang kedua, kumpulan binatang yang berkaki 4. Nah, kumpulan-kumpulan tersebut merupakan suatu himpunan karena mereka dapat didefinisikan secara jelas dan tepat. Seperti kumpulan binatang yang berkaki 4. Nah, maka himpunannya itu himpunan binatang yang berkaki 4 seperti kambing, sapi, dan lain-lain. Nah, adapun contoh yang bukan termasuk himpunan itu yang pertama, kumpulan siswa-siswa di kelas yang berbadan tinggi. Nah, yang kedua, itu ada kumpulan makanan yang rasanya enak. Kumpulan-kumpulan tersebut bukan termasuk ke dalam himpunan karena mereka tidak dapat didefinisikan secara jelas gitu. Seperti kumpulan makanan yang rasanya enak, karena setiap orang itu memiliki cita rasa sendiri. Dalam artian ada orang yang mengatakan bahwa makanan tersebut enak, namun ada juga orang yang mengatakan bahwa makanan tersebut tidak enak. Nah, oleh karena itu kumpulan makanan yang rasanya enak itu tidak dapat didefinisikan secara jelas sehingga dia bukan termasuk ke dalam himpunan. Baik, selanjutnya terdapat 3 cara dalam menyatakan suatu himpunan. Kita akan membahas cara pertama, yaitu dengan menuliskan sifat anggotanya. Seperti contoh, K adalah himpunan nama pulau di Indonesia. Maka penulisannya itu K sama dengan buka kurung kurawa, nama pulau di Indonesia, tutup kurung kurawa. Nah, harus kita ingat bahwa dalam penulisan himpunan itu harus menggunakan huruf kapital, dan dalam penulisan anggota himpunan itu harus dimulai dengan kurung kurawa dan diakhiri dengan kurung kurawa juga. Cara selanjutnya itu dengan notasi pembentuk himpunan. Kita dapat menyatakan suatu himpunan dengan cara notasi pembentuk himpunan seperti contoh yang sudah ada pada PowerPoint tersebut, di mana kita dapat membacanya dengan himpunan H beranggotakan X, dengan X adalah nama pulau di Indonesia. Nah, selanjutnya kita dapat menyatakan suatu himpunan dengan cara mendaftar semua anggotanya. Seperti contoh, P merupakan himpunan yang beranggotakan bilangan asli kurang dari 10. Maka kita dapat menulisnya dengan P sama dengan buka kurung kurawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tutup kurung kurawa. Nah, karena P ini merupakan bilangan asli kurang dari 10, maka anggotanya itu terdiri dari 1 sampai 9. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai lambang anggota himpunan. Nah, anggota himpunan itu dapat dilambangkan dengan lambang seperti huruf E. Nah, adapun yang bukan anggota himpunan dilambangkan dengan lambang seperti huruf E juga, namun kita coret gitu. Seperti contoh nih, P merupakan suatu himpunan yang beranggotakan sapi, kerbau, kambing, dan kuda. Nah, itu kan berarti sapi merupakan anggota himpunan dari P. Nah, kita dapat menulis sapi merupakan elemen dari P. Begitu pula dengan kerbau, kambing, dan kuda. Cara penulisannya sama seperti contoh tersebut. Nah, contoh yang kedua itu ada hewan ular. Nah, karena ular ini bukan merupakan anggota
himpunan dari P, maka kita dapat menulis dengan ular seperti huruf E namun dicoret P, dalam artian ular bukan merupakan anggota dari P. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jumlah atau banyaknya anggota himpunan, atau bisa juga disebut dengan kardinalitas. Nah, bilangan kardinal ini merupakan suatu bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota suatu himpunan serta ditulis dengan notasi NA. Seperti contoh, A merupakan suatu himpunan yang beranggotakan motor, mobil, kereta api, kapal, dan pesawat. Maka banyaknya anggota himpunan A itu ada 5, yaitu yang pertama itu ada motor, yang kedua ada mobil, yang ketiga kereta api, yang keempat kapal, dan yang kelima itu pesawat. Nah, sehingga dapat kita tulis dengan NA sama dengan 5. Nah, selanjutnya ada yang namanya himpunan kosong. Nah, himpunan kosong merupakan suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, lambang himpunan kosong ini seperti angka 0 namun dicoret, atau bisa juga kita lambangkan dengan buka kurung kurawa, tutup kurung kurawa gitu. Nah, buka kurung kurawa, tutup kurung kurawa ini merupakan himpunan yang tidak ada anggotanya, sehingga kita bisa menggunakan simbol ini untuk melambangkan himpunan kosong. Seperti contoh, A adalah himpunan nama bulan dalam setahun yang lamanya 25 hari. Nah, A ini merupakan himpunan kosong karena tidak ada nama bulan dalam setahun yang lamanya 25 hari, sehingga kita dapat tulis dengan A sama dengan buka kurung kurawa, tutup kurung kurawa, atau A sama dengan seperti angka 0 namun kita coret. Selanjutnya kita akan membahas tentang himpunan terhingga dan himpunan tak terhingga. Yang pertama, himpunan terhingga merupakan suatu himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung. Seperti contoh, A merupakan suatu himpunan yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, maka jumlah anggotanya atau kardinalitasnya itu ada 7 gitu. Nah, karena himpunan A ini dapat kita hitung jumlah anggotanya, maka himpunan A merupakan himpunan terhingga. Nah, selanjutnya ada himpunan tak terhingga. Nah, himpunan tak terhingga merupakan suatu himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas, dalam artian kita tidak dapat menghitung jumlah anggotanya karena terlalu banyak gitu. Seperti contoh, P merupakan suatu himpunan yang beranggotakan bilangan cacah lebih besar dari 10. Nah, contoh di atas merupakan himpunan tak terhingga karena banyaknya anggota himpunan tidak terbatas jumlahnya, karena kan bilangan cacah lebih besar dari 10 itu kan berarti dimulai dari 11, 12, 13, 14 hingga tak hingga ya. Nah, itu kita tidak dapat menghitung anggotanya karena terlalu banyak, sehingga himpunan P ini merupakan himpunan tak terhingga. Nah, selanjutnya ada yang namanya himpunan semesta. Nah, himpunan semesta ini merupakan suatu himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta dinotasikan dengan huruf S kapital. Seperti contoh, A merupakan suatu himpunan yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, maka himpunan semesta atau semesta pembicaraan yang mungkin dari himpunan A adalah bilangan genap, bilangan asli, atau bilangan cacah. Nah, perlu diingat bahwa himpunan semesta ini cakupannya lebih luas daripada himpunan yang biasa gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya diagram Venn. Nah, diagram Venn merupakan suatu model yang digunakan untuk memudahkan pembahasan mengenai himpunan dan operasi-operasi pada himpunan.
Seperti contoh, S merupakan himpunan semesta yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, A ini merupakan himpunan yang beranggotakan 2, 3, 5, 7. Terus B ini himpunan yang beranggotakan 4, 6, dan 8. Nah, langkah pertama kita dapat menggambar himpunan semesta terlebih dahulu. Lalu kita gambar himpunan bagian dari himpunan semesta, yaitu kan himpunan A dan himpunan B. Kita gambar lingkarannya 2. Lalu kita daftarkan nih, kita tulis anggota dari himpunan A di dalam lingkaran A, terus anggota himpunan B di dalam lingkaran B. Nah, selanjutnya anggota yang bukan termaksud himpunan A dan himpunan B, namun dia merupakan himpunan semesta, kita tulis di luar lingkaran A dan B, namun dia masih di dalam kotak semestanya gitu. Nah, kita dapat melihat gambar diagram Venn seperti gambar tersebut. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah melihat video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah memahami tentang himpunan? Jika sudah, kalian bisa memperdalam pengetahuan kalian dengan mengerjakan latihan soal pada slide sebelumnya ya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.